Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Evi? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana Bu Tuti kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya Bu, kali ini Bu Evi kan apakah Ibu Evi sudah siap? Insya Allah siap, Bu Ita siap. Insya Allah siap. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim nggih. Baiklah kalau begitu. Begini Bu Evi. Bu Evi nanti kan akan berperan sebagai coach dan Bu Ita sebagai coach. Kira-kira apa yang sudah Bu Evi siapkan untuk melakukan coaching kali ini, Bu? Ya, baiklah Bu Tuti, pada praktek kali ini saya ingin menggunakan alur tirta, yaitu yang pertama merumuskan tujuan, melakukan identifikasi, setelah itu melaksanakan rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Metode ini nanti akan saya gunakan sebagai acuan untuk melakukan coaching untuk menggali data-data yang diperlukan. Lengkap sekali ya Bu. Apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, Bu? Baik, ada beberapa kompetensi coaching yang akan saya sampaikan nanti, diantaranya yaitu mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coachee. Untuk nantinya kompetensi yang akan saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya Bu, untuk lebih detailnya nih Bu, kompetensi apa yang nantinya akan Ibu praktekkan pada coaching kali ini Bu? Pada supervisi kali ini saya lebih mengarah ke pertanyaan berbobot. Apa hanya itu saja Ibu atau ada yang lain? Ya, itu saja yang ingin saya kembangkan pada kesempatan kali ini. Ya. Oke Bu, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian dari kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu seperti apa Bu? Jadi kompetensi pertanyaan berbobot yang diinginkan adalah dapat mengajukan pertanyaan yang terbuka kepada coachee dengan mendengarkan aktif, sehingga saya dapat membantu coachee menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Wah, luar biasa itu Bu. Oke, kalau begitu selamat melakukan coaching, semoga lancar dan kompetensi yang akan Ibu kembangkan dapat tercapai. Ya, siap. Terima kasih Bu Tuti. Iya. Kali ini akan melakukan coaching bersama Ibu Ita dan Ibu Evi. Monggo dipersilahkan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Ibu Ita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Ita, ada apa ini kira-kira? Kok kayaknya ada yang penting banget menemui saya? Iya Bu, ini boleh saya minta waktunya sebentar ya Bu. Ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Tentu saja. Mari Bu, mari silakan duduk. Kita bicara yang santai saja nggih pada kesempatan kali ini. Baik Bu, terima kasih. Ada apa Bu? Sepertinya hal penting yang dibicarakan ini sepertinya kayak membuat beban Bu Ita gitu. Ada apa sebenarnya? Iya Bu, ini beberapa saat saya agak kepikiran dengan hal ini. Begini Bu, tentang permasalahan penjaga kita Bu, saya bingung harus bagaimana mengatasinya. Semoga nanti pembicaraan kita ini saya bisa mendapatkan solusinya begitu Bu. Oh, baiklah. Semoga apa yang akan kita bicarakan ini menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Monggo Bu Ita, bagaimana? Begini Bu, ini kan tentang penjaga kita yang sering sekali terkadang itu meninggalkan tugasnya pada saat jam efektif sekolah, pada saat pagi hari ketika anak-anak berangkat sekolah itu sebelum anak-anak berangkat,
dia tidak menyeberangkan anak-anak ketika datang, dan waktu pulang itu juga anak-anak juga tidak ada yang menyeberangkan. Padahal untuk anak kelas 1, 2 itu kan butuh pendamping untuk menyeberangkan jalan. Karena depan sekolahan kita itu kan sangat ramai ya Bu kalau pagi hari, karena itu jalan yang padat sekali. Dan kadang itu kalau di sekolah Bapak Ibu guru membutuhkan bantuannya untuk membelikan mungkin peralatan sekolah atau membelikan keperluan sekolah, dia juga tidak pernah ada di sekolah Bu, begitu. Jadi kadang juga ada acara di sekolah, kita itu juga kesulitan untuk memintanya datang ataupun membantu mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, di situ kan peran seorang penjaga itu kadang kita butuhkan Bu, begitu. Oh ya begitu ya Bu. Lalu menurut Bu Ita sendiri, alasan penjaga sekolah itu tidak melakukan tugasnya dengan baik itu apa Bu? Begini Bu, menurut saya kalau penjaga sekolah kita ini agak sedikit kecewa ya Bu mungkin dengan honor yang sudah dia terima setiap bulannya dan selama ini. Mungkin dia berpikir juga atau saatnya honor yang diterimanya ini dinaikkan begitu. Karena mungkin menurut dia sudah lama tidak dinaikkan. Tetapi mungkin dia enggan atau sungkan untuk mengutarakannya kepada kita. Baik. Nah, begitu nggih permasalahannya menurut Bu Ita sendiri, apakah sudah waktunya memang untuk menaikkan honor penjaga sekolah di sekolah kita? Kalau menurut saya itu belum waktunya Bu untuk menaikkan honor penjaga kita, karena baru beberapa tahun yang lalu kita sudah menaikkan honor penjaga kita dan juga guru wiyata yang ada di sekolah kita. Kan kita harus juga mengingat kondisi keuangan sekolah kita juga. Ya, benar. Nah, dan juga sebenarnya penjaga kita itu sudah terbantukan dengan istrinya yang sudah berjualan di kantin. Itu pun kan juga mendapatkan pemasukan. Dan menurut saya dia juga sudah menempati rumah dinas yang ada di sekolah kita. Dengan begitu dia kan tidak perlu membayar uang sewa lagi. Sebelumnya dia kan juga menyewa rumah sebelum menempati rumah dinas itu yang milik sekolahan. Menurut saya pemikiran dan analisanya tadi sudah benar nggih, karena kita juga harus mengingat kondisi keuangan sekolah kita juga, serta kita harus mengatasi masalah ini dengan benar-benar hati-hati, jangan sampai membuat kondisi yang kurang kondusif di sekolah kita. Nah, selanjutnya, apakah rencana Bu Ita yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Mungkin pertama yang akan saya lakukan, mengajak bicara penjaga kita untuk menanyakan alasan mengapa pada saat jam efektif dia tidak berada di sekolah, apa yang dia lakukan selama tidak berada di sekolah, serta mengapa alasannya dia juga tidak mau menyeberangkan anak-anak ketika berangkat dan pulang sekolah. Kemudian saya juga ingin mengingatkan kembali tugas-tugas apa yang seharusnya memang dia harus lakukan selama jam efektif sekolah kita berlangsung. Ngaten nggih Bu. Iya. Menurut saya pemikirannya Ibu itu sudah bagus nggih, analisanya juga sudah baik. Lah menurut Bu Ita sendiri, siapa yang akan dilibatkan dalam rencana Ibu tersebut? Menurut saya yang bisa membantu saya untuk
berbicara kepada penjaga sekolah kita, ya kita perlu bantuan kepala sekolah, Bu, untuk mendampingi dan memberikan penguatan juga kepada penjaga kita agar dia kembali sadar dan juga kembali melaksanakan tugas-tugasnya selama jam efektif berlangsung, dan ya dia tidak mengulangi lagi kelalaian yang selama beberapa bulan ini sudah dia lakukan, begitu, Bu. Baik. Nah, selanjutnya langkah-langkah apa yang akan Ibu Ita lakukan akan diambil agar permasalahan ini segera terselesaikan? Karena sebenarnya kan sekolah kita itu sudah sedikit banyak membantunya untuk mengatasi permasalahan ekonomi dia di keluarga. Yang pertama, dia itu sudah menempati rumah dinas. Nah, rumah dinas ini kan tidak perlu membayar sewa lagi, Bu, seperti sebelumnya ketika dia masih menyewa rumah. Nah, itu sudah mengurangi bebannya. Dan juga istrinya, ini kan yang kedua kan istrinya ini juga sudah ikut berjualan di sekolah, di kantin sekolah. Nah, itu kan menurut saya juga sudah sedikit banyak terbantukan dengan pemasukan yang hasil dia dari kantin sekolah ini juga. Benar. Jadi maka dari itu harapan saya ini dia akan segera sadar dan kembali melaksanakan tugas-tugasnya dan berjanji bersungguh-sungguh serta bertanggung jawab atas apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya itu. Baik. Analisa yang bagus, pemikiran yang luar biasa sekali, Bu. Saya sangat setuju dengan hal itu, nggih. Nah, semoga dengan apa yang sudah Ibu rencanakan untuk mengatasi permasalahan penjaga sekolah kita ini bisa segera teratasi, terselesaikan dengan baik, nggih, Bu, nggih. Ya, amin. Terima kasih, Bu, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan mungkin sekarang saya sedikit banyak merasa lega, Bu, telah menemukan solusi dan juga solusi dari permasalahan kita yang beberapa saat ini agak melalaikan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, syukurlah, Bu, kalau Bu Ita sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Ita rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Yang akan saya lakukan yaitu mengambil langkah dengan mengajak berbicara penjaga sekolah kita tadi, Bu, dengan melakukan pendekatan sehingga suasana pembelajaran di sekolah ini dapat berjalan dengan kondusif dan dapat menumbuhkan budaya positif, tidak terjadi kecemburuan pekerjaan lagi di sekolah, karena kan di sekolah ada yang mengajar. Nah, kalau ada yang bisa membantu sedikit-sedikit untuk membelikan mungkin peralatan sekolah atau mungkin ada acara sekolah, nah itu bisa terbantukan. Ya, itu ide yang bagus sekali, Bu Ita. Semoga semua dapat segera terselesaikan dengan baik dan Bapak Ibu guru dapat menjalankan tugas masing-masing dengan tenang juga. Anak-anak serta orang tua murid pun dapat dengan tenang karena anak-anak mereka dapat nyebrang aman ketika berangkat dan pulang sekolah. Ya, amin. Terima kasih ya, Bu, untuk waktunya yang sudah berkenan mendengarkan kegalauan hati dan pikiran saya tentang penjaga sekolah kita. Semoga kelak kita dapat selalu mengemban tugas dan kewajiban kita dengan baik dan tenang, serta dapat mendidik anak-anak didik kita dengan penuh semangat, serta dapat menerapkan budaya positif juga di sekolah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama, Bu Ita. Baik, Bu.
saya kira saya cukupkan pembicaraan ini ya Bu. Saya masuk ke kelas dulu. Nggih, monggo Saya juga monggo. harus mengajar. Nggih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat bagus sekali, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, ini Bu Evi. Oke, terima kasih atas praktek coachingnya tadi. Sudah berjalan dengan bagus, dengan lancar, dengan luar biasa. Dalam kegiatan coaching yang Bu Evi lakukan tadi, sudah sesuai dengan alur yang digunakan Bu Evi tadi, yaitu alur Tirta. Apakah indikator yang akan Ibu kembangkan tadi sudah tercapai Ibu pada coaching tadi? Ya, terima kasih Bu. Menurut saya indikatornya sudah tercapai. Dari pertanyaan berbobot, saya rasa sudah menggali pertanyaan-pertanyaan dan mendengarkan secara aktif permasalahan dari coaching. Ya. Tadi permasalahannya tentang penjaga sekolah, nggih Ibu nggih? Nggih. Jadi secara keseluruhan memang saya tadi sudah melihat bagaimana coach sudah sangat luar biasa mendengarkan coaching yang banyak masalahnya tadi tentang penjaga sekolah, dan seorang coach juga mendengarkan aktif, menggunakan rasa serta empatinya dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan alur Tirta yang sudah Ibu Evi rencanakan tadi. Kemudian dari praktek coaching ini Bu Evi telah dapat mendorong si coach yaitu Bu Ita untuk dapat menemukan solusi sendiri dan melaksanakan rencana aksi tersebut dari permasalahan yang Bu Ita tadi hadapi. Bila saya menilai dari Ibu Evi dengan Ibu Ita tadi memberikan poin yang pertama sampai 4, itu saya akan memberikan poin yang keempat karena sangat luar biasa Ibu. Tepuk tangan untuk Ibu Ita dan Bu Evi. Kemudian setelah coaching ini, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Evi kembangkan lagi, Bu? Baik, dalam kesempatan coaching ini tadi ada beberapa kompetensi yang perlu dikembangkan selain mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu mendengarkan aktif dan memberdayakan coach. Nah, 2 kompetensi yang belum saya lakukan akan saya coba kembangkan pada praktek coaching selanjutnya, sehingga saya akan mampu menguasai semua kompetensi untuk menjadi seorang coach yang bagus ke depannya. Ya, seorang coach yang sangat luar biasa ya Bu Evi ya. Kompetensi yang sudah Ibu miliki dan semangat yang Ibu miliki ini terus kembangkan ya Bu ya. Saya yakin Bu Evi akan menjadi seorang coach yang handal, yang mampu mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga mampu membantu coach menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke Ibu, sangat luar biasa pada coaching kali ini. Sukses selalu untuk Ibu. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Amin ya. Juga untuk Ibu Ita, selamat melakukan tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.